Anak darah makan milendir gurih rasanya. Ruang Bicara kembali hadir membawa cerita yang bermakna. Halo sahabat Ruang Bicara, di setiap zaman perubahan selalu hadir dari mereka yang berpikir kritis, berani berdiskusi, dan bergerak pastinya. Oleh karena itu pada hari ini kita akan berbincang, menggali gagasan, serta memahami bagaimana peran pemuda dan organisasi pemuda dalam menjawab tantangan zaman untuk kemajuan Republik Indonesia ini. Saya Sri Widayanti. Inilah Ruang Bicara, sebuah ruang dengan percakapan penuh makna. Iya, sahabat Ruang Bicara, pada hari ini kita kedatangan tamu ya dari PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Iya, siapa sih ini para pemuda-pemuda ini ya? Kita kenalan dulu ya, sahabat Ruang Bicara. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Tadi dibuka dengan pantun, maka saya akan pantun juga. Iya. Burung kenek-kenek di atas batu. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Suhardi, sekarang jabat Ketua BC PMI Kota Batam. Senang sekali hari ini diberikan kesempatan untuk bisa berdialog, diskusi sama Ruang Bicara, mana pemuda hari ini harus tampil untuk menyuarakan isu-isu hari ini. Baik, iya, terima kasih. Silakan yang di sebelahnya Suhardi, siapakah gerangan anak muda ini? Ini karena kakak dan ketua menggunakan pantun, iya. Jadi tak sopan rasanya kalau tidak tampil pantun kan kita juga. di tanah Melayu, di mana langit dijunjung, di situ bumi digajah. Sepakat. Iya. Ya. Laki-laki punya hukum. Ewa. Punya pacar hanya boleh satu. Ewa. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Iya. Ya, baik Kak. Perkenalkan, saya ini sekretaris cabang PMI Kota Batam. Nama saya Hidayatuddin, dipanggil Dayat biasanya Kak. Dayat. Iya. Oke. Iya, Dayat di sekretaris cabang Kota Batam. Ketua sekretaris. Iya, memang harus selalu bergandengan ya, ketua dan sekretaris harus kompak seia sekata katanya ya kan, seiring sejalan. Bergandeng tangan nggak tuh? Saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Iya, sekilas dong tentang PMI ini apa sih? Baik, untuk gambaran PMI sebenarnya PMI ini adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di Kota Batam sendiri sudah kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Di PMI ini adalah organisasi eksternal kampus. Oke. Jadi bisa di dalam kampus, bisa di ruang kampus, dan bisa langsung turun ke masyarakat, mendengar isu-isu masyarakat. Jadi organisasi PMI ini melebur untuk masyarakat, baik di ruang akademik ataupun langsung ke ruang-ruang yang di masyarakat perlukan. Iya, anggotanya siapa nih? Untuk anggota kita, alhamdulillah di Kota Batam cukup banyak. Ada 5 komisariat. Tingkatan komisariat itu tingkat kampus. Ada dari UT, Indosina, Unrika, STEQ, Quran Center, sama UPB. Oh, berarti ini mahasiswa-mahasiswi dan alumni-alumni? Enggak. Yang untuk alumni itu udah. Oh, beda lagi. Pasca berproses di PMI, dia jadi alumni. Ketika masih berproses, itu masuknya masih anggota. Oh, begitu. Berarti ada istilah-istilah khusus lah ya dengan PMII. Nah, PMII ini hadir di Batam saja sudah 17 tahun. Saya sempat baca untuk tingkat nasionalnya sudah dari tahun 60 ya. 66 tahun. 66 tahun. Iya, berarti ini organisasi yang memang sudah nasional dan sudah lama sekali ya. Tentu banyak sekali dong kiprahnya nih. Perannya nih ya. Kita berbicara kecil dulu deh, dari Batam dulu deh. PMII Batam yang sudah 17 tahun ini usianya, apa nih kiprahnya di Batam? Baik, untuk kiprah di PMI Kota Batam sendiri itu sudah banyak. Dari alumni-alumni sendiri sudah mulai dari pergerakannya dan terus mengisi ruang-ruang kebutuhan masyarakat. Nah, di zaman kami ini, kami dari PCPI Kota Batam kurang lebih sudah hampir satu kemurusan 1 tahun. Hari ini sedang mengawal 1 kasus. Oke, berarti tugas atau peran dari PMII ini adalah mengawal kebijakan pemerintah. Bukan hanya
PM ini bukan hanya mengawal, salah satunya mengawal pemerintah dan juga memberdayakan kader juga. Memberdayakan kader. Juga. Jadi jangan dipikir ketika misalnya organisasi ini hanya menyerang pemerintah terus tapi kadernya tidak diperhatikan gitu. Oh begitu. Jadi mengawal dalam arti mungkin mengkritisi jika ada hal-hal yang belum tepat sasaran, mungkin Iya. begitu ya. Dicoba disuarakan. Betul. Ikut andil dalam menampung aspirasi masyarakat, Betul. begitu ya. Siap. Seperti itu benar ya? Betul. Kami di posisi middle, Kak. Middle. Tengah-tengah sebagai lidahnya masyarakat dan juga sebagai lidahnya pemerintah. Kami tidak di posisi netral, tapi kami berpihak kepada yang benar lah saat itu. Calon-calon anggota dewan ya? Iya. Belajar sejak dini ya Pak. Iya. Kembali ke kasus tadi, kasus apa ini yang sedang dikawal ini? Baik, untuk yang terakhir ini sedang kami kawal itu terkait eksploitasi anak. Eksploitasi anak. Eksploitasi anak yang mana hari ini yang berapa waktu yang lalu ada pawai MBG Oke. didiksikan pawai, tapi itu menggunakan anak-anak, Oh, menarik ini. menggerakkan anak-anak. Ya, karena MBG sedang menjadi topik yang hangat nih Iya, sekarang ini. betul. Jadi kita kayaknya pengen kupas lebih dalam lagi. Eksploitasi yang seperti apa ini yang dimaksud versinya PMII ini? Untuk eksploitasi ini kan ada peraturan undang-undangnya kan. Betul. Kemarin itu pasal 35 tahun 2014. Nah, itu di mana anak tidak boleh masuk ke ruang politik, dan itu sudah kami duga dan bisa kita lihat di media sosial bahwasanya itu menggunakan anak-anak di bawah MBG. Di bawah MBG kapan itu? Tanggal 21 ya. 21 bulan Juni Juni. 21. Pawainya di mana? di depan Pemko dan depan DPRD Kota Batam. Depan Di Pemko Kota dan Batam. DPRD Kota Batam. Oke, jadi dari sudut pandang PMII, kegiatan itu melanggar undang-undang tentang perlindungan anak nih. Ya. Ada potensi eksploitasi, dugaan ya, Dugaan potensi dugaan eksploitasi anak. Iya. Kenapa bisa disebutkan seperti itu? Memang dalam undang-undangnya anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam politik. Ya. Tapi kan disebutkan di sosial media yang beredar nih, pawai. Pawai. Ya kan? Nah, bagaimana ini PMII memandang itu? Ya. Kalau kami melihat dari sisi dari substansinya, Kak, kalau dihukum itu kan dia tidak hanya dalam hal branding gerakannya. Misalnya bisa dikatakan pawai, tapi dalam substansinya itu adalah bentuk dari unjuk rasa, dia tidak menghilangkan substansi unjuk rasa tersebut. Kita melihat dari pawai tersebut, Kak, di mana anak sekolah yang semestinya ruang-ruang, ketika memang negara kita tidak membatasi anak sekolah untuk berpendapat, tetapi negara memfasilitasi ketika anak sekolah ingin berpendapat itu harus menggunakan ruang-ruang pendidikan, jalur-jalur pendidikan, dialog, Ya. ruang-ruang aman seperti itu. Nah, ketika kita lihat kemarin itu seperti sudah tersistematis Oke. kegiatannya, ada spanduknya, ada nama sekolahnya, sudah seperti termobilisasi, Diprogram. seperti gitu. Ya. Kan yang kami pertanyakan ini kan sebenarnya program ini kan yang masih menjadi pro kontra di tingkat orang dewasa. Ya. Ketika memang yang jika dikatakan oleh kepala dinas itu ada keluhan dari orang tua siswa ataupun dari siswa terkait MBG di sekolahnya itu mandek, semestinya dialog itu di ruang sekolah tersebut, bukan disampaikan di jalan. Oke. Gitu. Dengan ada orasi-orasi di sana yang dilakukan oleh Korlap Kordum di situ, ada 3 dewan juga yang di sana melakukan orasi politik yang arahnya itu sangat politik sekali. Jadi kami menganggap itu sangat bermuatan politik. Oke. Jika kita melihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 15, kan, di situ dikatakan bahwa anak harus dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik. Oke. Nah, kegiatan tersebut itu ada kepentingan sekelompok orang. Kalau kita rujuk lagi bahwa kita perluas lagi, yang memberikan pemberitahuan pawai tersebut itu dari aliansi, kan?
Uang pawai maksudnya operasional. Pemberitahuan pawai ke Oh, Polres. pemberitahuan, oke. Ya. Izin pawainya. Nggak izin, pemberitahuan. Oh, pemberitahuan. Pemberitahuan. Karena Oke. memang dalam hal unjuk rasa dan sebagainya pemberitahuan aja deh. Oke. Nah, itu hanya dari aliansi, bukan dari dinas. Nah, ini yang agak Mau disebut nggak ini aliansi apa? Aliansi Relawan Peduli Makan Bergizi Gratis. Kalau tidak salah Oke. seperti itu. Nah, inilah ruang-ruang yang keliru di situ. Kepala dinas pun mengatakan di dalam saat lapangan kayak di wawancara media, dia mengatakan bahwa kami mengajak dan juga menawarkan kepada sekolah dan anak-anak untuk ikut. Nah, dia memang mengatakan tidak memaksa. Kalau kita melihat dalam relasi kuasa, Kak, posisi kepala dinas dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan anak ini kan posisi setara. Tawaran itu bisa berbentuk kewajiban. Oke. Nah, inilah yang kami anggap ada penyalahgunaan wewenang juga sebenarnya di situ Oleh kepala dinas Kepala Dinas Pendidikan. pendidikan karena dilakukan di hari Minggu. Terus kami melihat juga ada bentuk menduga ada mobilisasi tersistematis sangat kuat seperti itu kan. Ada 3 anggota dewan juga di sana. Kita melihat juga relasi aktor. Ketika ya kita memahami relasi aktor ini kan posisi kepala dinasnya eksekutif. Oke. Dan 3 dewan itu adalah legislatif, Pak. Nah, ketiga dewan tersebut adalah dari satu fraksi yang sama. Oh ya. Padahal mereka berbeda komisi. Oke. Nah, berbeda. Yang nggak harusnya ngurusin MBG. Dalam lingkup komisi memang tidak termasuk dia. Semestinya Oke. itu kalau tidak salah saya harusnya komisi 4 Oke. mestinya. Karena yang di sana itu dewannya dari komisi 1, sekretaris komisi 1, setelah itu ketua komisi 3 dan anggota komisi 3 gitu kan. Nah, fraksi yang sama ya partai pemenang saat ini lah gitu kan. Oke. Partai pemenang saat ini. Oke. Dan eksekutif saat ini pun dari partai pemenang. Oke. Indikasinya begitu. Menurut PMII. Enggak, ya memang eksekutif saat ini kan dari partai pemenang Gerindra kami katakan. Oh. Iya, iya kan? Sensor nggak sini? Itu fakta. Oke. Fakta kan memang terpilih dia. Oke. Pak Presiden kita kan. Oke. Nah, jadi ada relasi aktor yang semestinya ini kan mereka sebagai check and balance, pengawas. Iya. Legislatif itu sebagai pengawasnya eksekutif dalam sebuah kebijakan, eksekutif juga dalam pengawasnya kebijakannya legislatif. Tapi yang terjadi di sana itu legislatif itu sebagai juru kampanye eksekutif. Oke. Dalam bagaimana dia menyampaikan bahwa MBG ini harus tetap lanjut dan lain sebagainya. Dan yang paling menariknya dia mengatakan salah satu dewan itu mengatakan bahwa Dalam orasinya. dalam orasinya dia mengatakan yang tidak suka dengan program ini nanti kita adu gagasan, kita adu lagi 2029. Itu kan aneh Oke. sebenarnya. Berarti adanya mahasiswa yang sebelum-sebelumnya aksi meminta untuk dievaluasi MBG atau menolak MBG, dewan-dewan ini secara vokal menyatakan tidak sepakat dengan orang yang menolak. Oke. Padahal kan sebenarnya dewan ini harus menerima aspirasi, tapi menerima aspirasi, mengkaji aspirasi tersebut, mereka tuh fasilitas untuk menyampaikan aspirasi langsung ke pusat ataupun ke pemangku kebijakan. Nah, dalam hal kemarin itu dia sebagai corongnya kebijakan eksekutif. Itulah menurut kami sangat besar muatan politiknya kan. Ya berarti kalau saya boleh mengambil kesimpulan, PMII memandang bahwa mahasiswa saja sudah merespon bahwa ini perlu dikaji ulang nih program ini begitu. Sementara kenapa kok malah si dewan dan eksekutif tadi secara terang-terangan memposisikan dirinya di barisan yang mana? Seperti itu ya, Betul. mungkin ya. Oke. Jadi terkait dengan pandangan dari PMII ini, apa yang sudah dilakukan? Untuk PMI sendiri kan sudah kemarin tuh ada pertama di demo, pasca demo dari PMBG, PMI mengadakan demo. Demo tandingan nih? Enggak. Oh, bukan. Ada demo evaluasi program MBG. Kabinet Merah Putih. Oh, Kabinet Merah Putih, Secara lebih nasional. luas. Oke. Nah, di situ kami sampaikan, maksudnya kami meminta untuk 3 dewan ini diusut tuntas, tapi sudah diberikan
statement seperti itu secara terbuka, karena ini hanya delik hukum, nggak perlu ada laporan dan sebagainya. Nah itu harusnya ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan DPRD. Nah itu sampai sekarang, sampai sudah hampir 1 minggu tidak ada tindak lanjut. Kami melaporkan 3 dewan tersebut di 3 institusi ya Pak. Ada KBK, Badan Kehormatan DPRD, Inspektorat, sama Polres, sama terakhir itu DPC Gerindra. Untuk yang di Batam. Nah sampai sekarang kemarin PMI sudah dipanggil sama Badan Kehormatan DPRD Kota Batam dan sama Kapolres juga kemarin. Nah itu sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari institusi tersebut untuk memanggil 3 dewan tersebut. Jadi kalau kita boleh tahu nih, coba di-spill ke sahabat ruang bicara, hasil dari pertemuan dengan BK itu seperti apa? Ya, jadi kami diundang untuk dimintai keterangan terkait laporan kami tersebut. Badan Kehormatan mempertanyakan apa dasar dalam kami melaporkan ketiga anggota dewan tersebut. Ya kami sampaikan bahwa tugas dan wewenang legislatif itu sebagai pengawas kebijakan eksekutif, bukan sebagai corongnya tadi kami sampaikan bahwa sebagai corongnya eksekutif dalam hal itu. Nah itu sudah berbentuk menurut kami pelanggaran kode etik seperti itu. Dan juga kami sampaikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mengatakan bahwa tidak boleh anak dilibatkan dalam kegiatan politik, gitu, tanpa ada kesepakatan mereka. Kegiatan itu kan harusnya semestinya si anak itu memahami, mengetahui informasi lebih luas terkait itu. Ketika kami melihat itu, anak-anak terbatas terkait informasi tersebut, dan keterbatasan pengetahuan mereka terkait kebijakan ini kan juga perlu untuk dipertanyakan gitu, seperti itulah. Ya terus kami dipertanyakan legalitas kami, kami sampaikan bahwa SK kami ada lengkap untuk melakukan itu kan legal standingnya. Kami katakan bahwa kami sebagai organisasi pergerakan, sebagai agent of control, agent of change, yang diakui secara konstitusi juga diperbolehkan untuk melakukan pengawasan terhadap sesuatu yang melanggar, menurut kami melanggar konstitusi lah, seperti itu kan. Ada norma-norma tertentu. Ada norma-norma tertentu. Iya. PMII sudah riset ke anak-anak misalnya atau ke orang tua yang ikut hadir di situ. Apakah memang sengaja diarahkan seperti dugaan PMII atau bagaimana? Iya. Kami berapa kali mencoba mengidentifikasi korban tersebut. Dan banyak dari yang anak-anak dan orang tua tersebut tidak mau bersaksi. Itu problemnya sebenarnya. Nah, itulah kenapa sebenarnya kami waktu itu juga dari Kopri, PCPMII menyurati UPT PPA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu dalam hal menjaga keamanan korban tersebut dan menginvestigasi lebih lanjut, seperti itu. Nah nyatanya saat ini belum ada perkembangan tindak lanjut dari 2 instansi tersebut. Nah tanggal 23 kemarin kan kami juga sudah menyurati membuat laporan ke DPP Gerindra. Setelah itu mengajukan permohonan pengawalan kasus ke KPAI RI dan juga ke Komnas HAM RI untuk sama-sama mereka menjadi aktif dalam menginvestigasi, gitu Kak. Nah itulah kendala kami saat ini. Makanya kami juga mengatakan bahwa PMI Kota Batam membuka posko aduan di sekret kami di Tiban bagi orang tua dan anak yang mau bersaksi ataupun mau menyampaikan kekecewaannya atas hal itu tersebut. Kami siap menerima itu dan siap menjadi kuasanya. Yang saya tangkap untuk memberi wadah menampung kekecewaan, apakah ada terdengar kekecewaan yang disampaikan oleh mungkin salah satu atau beberapa peserta pawai itu ke PMII? Ada beberapa yang menyampaikan itu. Ada juga dari sahabat kami yang guru juga kan.
Dia menyampaikan ini, kami juga kebingungan. Tiba-tiba sampai di sana udah seperti unjuk rasa katanya. Oke. Nah, hanya padahal di sini digunakan pawai. Nah, itu kan hal-hal yang kayak gitu dari sekitaran kami juga sudah menyampaikan sebenarnya gitu kan. Nah, dari media-media Kak, kolom-kolom komentar itu ada tuh beberapa orang tua mengatakan, saya kalau tahu itu saya tidak akan membawa anak saya ke situ. Nah, seperti itu. Terus Kena prank gitu ya? Iya. Oh ya. Iya. Dari inilah ketakutannya dari guru dan siswa sendiri Kak. Pas saat aksi ada media yang wawancarai guru. Guru tersebut tidak mau menyampaikan Memberikan statement. memberikan ini identitas ya. Oke. Tapi dia memberikan statement, tapi dia memberikan identitas. Oke. Mereka itu takut diberi sanksi dalam wawancara itu ya Kak, di media seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi problem bagi kami, yang menjadi penting. Kekhawatiran mereka juga yang harus kami sikapi juga, yang tidak boleh kami egois dalam hal itu kan, seperti itu kan. Iya. Jadi yang saya tangkap tadi sudah ke KPI sudah, DPC bahkan ke DPP sudah, ke Disdiknya sudah. Ada komunikasi setelah kegiatan itu, setelah Kadisnya memberikan statement pada hari H acara, tapi setelah itu PMI ada komunikasi lanjutan tidak? Untuk itu kami juga bingung. Sampai sekarang komunikasi itu tidak ada. Jangan dari niat baik entah dipanggil atau kami kemarin mengajukan RDP juga ke DPRD, tapi sekarang tidak dipanggil. Di maksud kami ada ruang dialog, tapi tidak ada sampai sekarang. Belum. Jadi belum ada secara terbuka disampaikan Kadisdi pun tidak ada. Jadi sejauh ini sudah ada laporan bahkan ke Polresta. Bukti kuat apa yang sudah dikantongi oleh PMI ini? Ya. Ke Polresta itu jatuhnya pengaduan masyarakat Dumas maksudnya ke sana kan. Nah, yang menariknya Kak, sebenarnya sudah ada presiden baru dari kasus yang serupa. Kalau Kakak ingat kasusnya Alvan yang ojek yang kelindes. Nah, itu ada aktivis yang kami duga itu dikriminalisasi waktu itu. Namanya Del Pedro, direktur Lokataru. Dia membuat flyer bahwa mengajak anak pelajar untuk ikut unjuk rasa. Dalam captionnya digunakan jaksa mendakwa dia penghasutan dan juga eksploitasi anak. Nah, jaksa saat itu menafsirkan lebih luas terkait pasal 76H yang dimana bunyinya kurang lebih setiap orang dilarang merekrut dan memperalat anak untuk kepentingan militer dan garing atau lainnya tanpa keamanan jiwa. Jaksa menganggap saat itu bahwa Del Pedro itu mengajak dan memperalat anak untuk kepentingannya. Gitu. Kami sampaikan bahwa ke penyidik secara jelas unsur kepala dinas saat statement dia mengajak dan menawarkan secara jelas itu. Jatuhnya dia merekrut anak tersebut, kalau kita melihat unsur dari pasal merekrut anak tersebut untuk ikut dalam unjuk rasa. Kami menyebutnya unjuk rasa, bukan pawai. Meskipun mereka menggunakan kata diksi pawai gitu. Nah, merekrut tadi dan diksi memperalat anak tersebut agar melanggengkan suatu program. Nah, ini yang kami anggap memperalat tersebut, begitu. Setelah kami melihat itu Kak, kalau merujuk lagi dari kasusnya Del Pedro tadi, hakim tidak mengatakan bahwa dakwaan jaksa itu kabur. Kalau kabur berarti pasal tersebut tidak memenuhi unsur. Tidak relevan. Tapi hakim memutus bebas Del Pedro karena pernyataan dari siswa tersebut yang mengatakan bahwa mereka unjuk rasa bukan karena adanya flyer ajakan dari Del Pedro, tapi karena ada empati dan partisipasi mereka melihat isu nasional saat itu. Nah, inilah yang menjadi dasar kami sampaikan kepada penyidik. Pasal 76H ini yang menjadi potensi paling kuat untuk tersangkakan
ya yang kami duga ini mengeksploitasi bahwa kepala dinas pendidikan. Oke. Kami juga meminta kepada penyidik untuk 3 anggota dewan itu diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu. Nah, tanggapan dari penyidik bahwa kami akan melanjuti ini dan juga akan memanggil kepala sekolah, memanggil guru dan siswa. Mereka mengatakan bahwa akan banyaklah yang mereka panggil seperti itu. Ya itulah. Tapi kami tetap follow up terkait perkembangan kasus tersebut. Penyidik mengatakan ini tetap dalam hal penyelidikan, baru akan masuk ke dalam laporan pengaduan masyarakat seperti itu, Kak. Dan juga kami mengatakan bahwa Batam ini, Kak, kita memiliki Perda Kota Layak Anak, Wilayah Kota Layak Anak. Benar. Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini pas nomor 6 tahun 2025. Dan kita juga pernah mendapatkan penghargaan Nidia dari Komisi Perlindungan Anak untuk Kota Batam. Nah, kami tak ingin apa yang sudah didapatkan Batam dan Batam juga memiliki produk daerahnya dicoreng oleh suatu kegiatan yang ngawur seperti itu, Kak. Iya. Yang kami anggap itu ngawur lah, ngawur sekali lah, gitu kan. Padahal produk ini yang buat adalah Pemko dan legislatif itu, DPRD itu. Tapi mereka tidak mengimplementasikan produk dari mereka buat. Ini buruk lah. Kami tidak ingin ke depannya, Kak, ada anak sekolah lagi pawai menggunakan diksi pawai menolak PSN atau mendukung PSN. Iya. Ini yang kami tidak inginkan. Itulah perannya kami untuk agar tidak terulangnya hal serupa, Kak. Seperti itu. Ya, jadi terkait dugaan eksploitasi tadi, Iya. biasanya eksploitasi itu identik dengan intimidasi. Apakah PMI ini tadi sempat disampaikan bahwa ada nih beberapa orang tua, ada beberapa guru yang mengadu tapi tidak mau menunjukkan identitasnya, benar ya? Nah, mungkin harus kita kulik lagi nih yang disampaikan oleh mereka itu sebenarnya mereka itu sebenarnya nih, apakah hanya arahan untuk ikut pawai saja atau sejujur-jujurnya ada contoh ya, misalnya oh kalau nggak ikut nanti potong gaji misal ya, atau bagaimana gitu. Apakah sudah ada nggak bahasa yang seperti itu atau ada intimidasi lain mungkin? Untuk yang itu kami rasa ini kan yang seperti Pak Sekretaris tadi saya bilang, ada relasi kuasa di situ. Jadi ketika misalnya itu ada instruksi dari kepala dinas turunan ke kepala sekolah dan tidak sejajar itu kan, nah itu menjadi suatu perintah Superiority tadi ya. harus diikuti mau tidak mau. Nah ketika misalnya menolak ya otomatis akan ditandai oh ini guru yang tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ya mungkin dalam buruk-buruknya ya potong gaji dan lain sebagainya. Iya. Seperti itu. Atau mutasi gitu ya, Mutasi, karena ya. ini kedinasan ya. Iya. Ya, sebenarnya Kak, bukannya orang tuanya mengadu, Kak, kami mencari informasi. Nah, kami mengatakan bersedia tidak menjadi untuk pernyataannya tersebut, mereka tidak bersedia menjadi mereka menjadi saksi atau sebagiannya. Nah, itu yang kami agak kesulitan di situ. Sedangkan guru saja, Kak, yang di dalam statement media tersebut mereka tidak berani menampakkan identitasnya. Nah, itu yang juga kami hargailah, yang tidak bisa kami berego di sana gitu. Iya. Seperti itu. Ya, baik. Jadi boleh dikatakan gerakan PMII ini saya katakan agak ekstrim. Kenapa agak ekstrim? Karena yang dilaporkan ini ya eksekutif dan legislatif. Dan itu adalah pemenang pemilu, ya kan? Iya nggak sih? Betul. Iya nggak? Nah, teman-teman sobat PMII selama perjalanan ini ada oknum-oknum tertentu mungkin yang ngajak ngopi atau tiba-tiba ditelepon atau bagaimana gitu? Untuk yang selama pelaporan ini kemarin itu yang betul saya tidak ikut di pemanggilan di BK itu ada intimidasi. Oh ya? Dari? Dugaan intimidasi. Dugaan dalam intimidasi. Jadi Kepada teman-teman yang ya pada Pak Sekretaris, Oke. Pak Kopri dan anggota lain. Dalam bentuk apa ini intimidasinya? Verbal bahasa. Oh ya. Iya. Setelah kami diperiksa di Badan Kehormatan, kami keluar. Setelah itu
kami keluarlah sebentar dari gedung DPRD, nyantai di samping nggak? Nyantai samping, tiba-tiba ada dua anggota dewan yang kami laporkan tersebut, inisial AA dan AA, AA pula dulu sama pula kan, A kuadrat. dengan satu stafnya menghampiri kami pikir selo lah gitu. Ternyata dia menghampiri, dia mengatakan langsung, ya kamu ini udah mengoyak-ngoyakkan saya nih. Di sosial media saya dihujat, di DM kan. Anak saya di pesantren itu dibully oleh temannya, gitu. Nah, darah pergerakan saya masih berjalan. Disampaikan itu gitu. Nah, kalau laporan kalian di Polres dan di BK tidak terbukti, saya akan melakukan hal yang sama. Anak saya ini udah anak saya ini marah sama kalian. Saya akan lawan. Sampaikan seperti itu. Baru kami sampaikan bahwa ini kan proses masih berlanjut, dipotongnya lagi kan, dipotongnya lagi, sambung ke yang terlapor satu lagi, yang anggota dewan satu lagi, dia mengatakan bahwa anak saya ini baru keluar dari Fakultas Kedokteran. Setelah mendengar berita itu dia sedih. Sedih, hati-hati itu kan. Ini udah menyangkut keluarga. Nah, kami memperkirakan itu dalam bentuk dalam dugaan bentuk intimidasi adalah melihat dari mana kata-kata dia saya akan lawan, akan melakukan hal yang sama, hati-hati itu. Tapi hati-hatinya tidak disebut apa gitu ya? Iya, mereka juga cari aman sebenarnya. Ya, karena kami yang saat itu posisi sana lumayan tertekan nggak? Tertekan di mana kami tidak ada feeling mereka itu bakal menjumpai kami. Karena kan dalam etik hukum itu kan ketika ada pelaporan dan terlapor tidak boleh ada pertemuan. Semestinya ada batasan-batasan sana. Ketika ada pertemuan maka ada pihak berwajib yang mediatornya yang memfasilitasi itu, gitu kan. Ya, dalam posisi relasi kuasa pun dalam posisi kami mahasiswa jadi seorang pejabat. Ya lumayan tertekan lah di sana kan gitu. Tapi dengan ketua cabang mengatakan tetap lanjut gas, kami akan support dari belakang mendukung gitu, akan di barisan terus, mental kami tetap kuat jadi ya. Tetap kuat. Jadi meskipun sudah dapat warning ya, kita bisa bilang itu warning ya, dari beliau-beliau, PMII tetap bergerak. Tetap solid dan yakin untuk maju terus. Maju terus. Ini kemarin Perskum habis intimidasi nelfon, ketua ini saya tertekan ini. Udahlah, kita jalurnya benar. Kita punya data. Ketika misalnya mereka merasa itu benar, ya udah kita dialog, buktikan bahwasanya mereka memang benar. Ya udah kita adu secara akademik. Ya, kami juga punya bukti. Ya, fakta-fakta di lapangan. Fakta di lapangan juga. Ketika mereka berspekulasi bahwa itu kan isinya pawai. Dan kami juga mengerahkan anak-anak itu kan bukannya paksaan juga. Ya silakan. Kami juga nggak menutup diri juga kalau misalnya ada dialog, tapi bukan dialog ketemu ngopi dan lain-lain kan beda. Kita ciptakan ruang dialog yang memang semestinya ada ruang BK, ada RDP, DPRD kan. Tapi teror gitu nggak ada ya? Belum ada sampai saat ini. Janganlah ya kalau gitu. Janganlah ya. Kalau misalnya nih beliau menonton podcast kita ini, apa yang ingin Sob Suhar berdua sampaikan? Ya, untuk kepada pihak yang terkait, 3 dewan dan 1 kepala dinas ya, silakan kita berdialog. Kami juga tidak mundur, malah kami makin semangat, makin ya men-challenge bahwa ya ini benar. Jangan sampai ya seperti dibilang tadi ada kejadian-kejadian selanjutnya menggunakan diksi pawai, menggunakan memperalat anak dan sebagainya. Ya monggo silakan kalau misalnya mau melaporkan balik ketika punya bukti, ya kami terbuka. Ya, kemudian untuk teman-teman PMII, pasti setiap pergerakan itu tidak mudah. Pasti akan menghadapi yang namanya rintangan, halangan, bahkan mungkin tekanan dari mungkin lawan itu. Strategi apa untuk tetap menjaga nih supaya semangat juangnya tetap menggelora? Yang pertama itu kami komunikasi sama Pak Skum, sama kota-kota lain kan, bahwasanya ayolah sama-sama. Kami juga sering mengkaji itu
dari segi hukum bahwasanya ini benar, jangan takut seperti itu. Jadi untuk kata mundur pun saya rasa nggak ada. Sampai ini kebenarannya terbukti bahwasanya ketemu titik cerahnya lah. Ya. Seperti itu. Dan pastinya setiap gerakan itu tidak hanya semerta-merta berupa gerakan yang asal sok keren gitu ya. Pasti sudah dibahas sebelumnya, sudah dikaji ya oleh teman-teman dari PMII. Gerakan ini pastinya tidak mengatasnamakan PMII saja. Sebenarnya ini mengatasnamakan siapa ini? Yang disuarakan ini nih siapa ini sebenarnya dalam kasus ini? Hak anak. Hak anak. Hak anak untuk tidak disalahgunakan dalam kegiatan politik. Kami mengatakan seperti itu. Tidak boleh anak digunakan sebagai alat untuk suatu kepentingan tertentu, kepentingan orang dewasa, kepentingan politik. Itu sangat tidak etis lah kita lakukan di sini. Jangan jadikan Batam ini sebagai awal dari yang akan ada pawai-pawai selanjutnya yang melibatkan anak. Kami tidak ingin Batam itulah menjadi hal yang pertama saya melakukan itu dan diikuti oleh jangan menjadi daerah-daerah kebiasaan lain. gitu ya. Akhirnya nanti menjadi tradisi gitu ya harapan. Yang digunakan. Biarlah anak untuk tetap bersekolah, melanjutkan pendidikannya, fokus di sana. Jika ingin melakukan berpendapat, gunakan jalur-jalur pendidikan seperti yang tadi disampaikan bahwa seperti arahan dari surat edaran Sekjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13 tahun 2025 yang mengatakan bahwa ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya, gunakan jalur-jalur pendidikan, terus ruang-ruang aman dan dialog seperti itu. Ya, semestinya dinas memahami itu karena tembusannya memang ke dinas provinsi dan dinas kota. Nah, jadi kami berharap dia sebagai dinas memahami tupoksinya dalam hal pendidikan. Jangan mengatakan bahwa kemarin itu sekaligus memperingati Muharram, tapi tidak ada indikasi atau unsur-unsur dalam memperingati itu. Biasanya pawai itu ada peragaan, ada arak-arakan, ada alat peraga yang Muharram itu berarti ada keislaman di sana. Kami juga menduga di situ juga tidak semuanya Muslim, ada juga non Muslim. Jangan berdalih di sana. Seperti itu, jangan mencoreng pendidikan Kota Batam dengan hal-hal yang tidak berguna dan melanggar konstitusi seperti itu. Ya, terakhir nih. Yang sedang dihadapi ini adalah eksekutif dan legislatif. Kalau pimpinan eksekutif melihat podcast kita dan mungkin pimpinan tertinggi dari partai yang dimaksud tadi juga melihat nih, apa yang ingin disampaikan? Baik, ini pimpinan tertinggi ya, tentu Presiden. Iya. Ya, harapannya kepada Pak Presiden, saya rasa Pak Presiden tidak menutup mata dan tutup telinga dengan kasus yang eksploitasi anak khususnya di Kota Batam. Eksploitasi anak ini jangan dianggap bahwasanya isu yang sepele. Nah, penyakit orang Indonesia ini kan kalau misalnya kasus sudah 1 minggu 2 minggu berubah dan sebagainya. Masalahnya ini adalah kasus yang berhubungan dengan program prioritas Presiden. Betul. Makanya untuk program Pak Presiden ini kan dalam tajuk kami demo kemarin itu tidak menolak evaluasi. Ya, evaluasi kan bukannya kami menolak, PMI tidak menolak. Program ini secaranya bagus, tapi kan secara pelaksanaannya tentu masih banyak hal yang harus diperbaiki. Makanya kami menyoroti untuk evaluasi total, baik dari segi kita bisa lihat kemarin dari lingkarannya saja udah ada korupsi kepala BGN kan, ganti sampai 3 kali sampai hari ini kan. Ya tentu ada evaluasi di situ. Ya harapannya ya harus mari diperbaiki, tapi untuk yang menggunakan di luar itu mohon jangan digunakan eksploitasi anak dan sebagainya. Ya harapannya untuk Pak Presiden untuk kasus Batam ya harapannya jangan dibiasakan lah, biar Batam aman, ruang anaknya ya
di ruang pendidikan juga. Kota ramah anak tadi Kota ya. ramah anak tadi. Ya. Seperti itu. Kalau kita melihat kan Kak dari Pak Presiden kita Pak Prabowo itu kan sebenarnya program ini kan ide dia agar stunting itu turun. Mengurangi stunting. Stunting itu turun, terus adanya Indonesia Emas 2045 gitu kan. Tapi yang terjadi di Batam ini kan sebenarnya malah merusak Indonesia Emas 2045 dalam hal itu kan. Semestinya daerah ini mengikuti apa ide dari Pak Prabowo tersebut untuk menurunkan stunting agar IQ anak tersebut bagus gitu, bukan diperdayakan atau diperalat. Saya rasa pun mungkin Pak Prabowo sendiri tidak sepakat dengan itu sebenarnya. Apalagi kan tadi kami menyurati DPP, saat ini ketua masih Pak Presiden kita sendiri, DPP Gerindra masih, dan CQ Mahkamah Partai itu Habibur Rahman. Wah, menarik ini. Iya. Iya. Dan juga Pak Prabowo pernah saat itu sedang di acara di Sulawesi, saya lupa apa acara PNAS atau Petani Nasional kalau nggak salah ya. Dia juga mengatakan bahwa hati-hati tuh, saya tahu yang bayar-bayar demo. Anak-anak itu sekali ditanya tidak tahu. Berarti kan Pak Prabowo sendiri tidak melarang atau tidak menyarankan untuk adanya aksi-aksi. Berarti ini kader-kader di bawahnya kan tidak memahami arahan dari pusat nih berarti nih. Yang 3 legislatif tersebut tuh kan sama yang eksekutif itu. Semestinya mereka memahami apa yang dikatakan atasannya. Ini malah di luar jalur tersebut. Nah itu makanya kami berharap ada atensi dari pusat, dari Pak Presiden kita sendiri, karena ya dia menjadi pimpinan kita, orang tua kita juga yang mampu mengambil keputusan dan kebijakan semestinya agar teratensi hingga ke bawah. Apa yang kami laporkan ditindaklanjuti semua dari 3 instansi yang sudah kami laporkan. Seperti itu. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan bahwa sebenarnya PMII ini sepakat dan setuju bahwa program ini bagus, program MBG ini bagus, karena tujuannya tadi mengurangi stunting dan lain-lain ya. Hanya saja jangan sampai prakteknya di lapangan itu menciderai, ya, menciderai dan juga memanfaatkan atau mengeksploitasi hak-hak anak-anak seperti itu ya. Secara ide MBG itu bagus, secara implementasinya dan itu harus dikaji ulang dan dievaluasi kembali. Iya, baik. Closing statementnya dong untuk ketua dan sekretaris, silakan. Baik, untuk hari ini terima kasih kepada jaringan media sudah memberikan ruang untuk PMII. Harapannya untuk apa yang kita diskusikan hari ini bisa didengar oleh 3 dewan tersebut dan 1 kepala dinas. Ya harapannya jangan sampai ruang-ruang aman untuk anak Kota Batam jangan sampai dicederai dan menjadi atensi nasional, sudah sampai nasional isu anak pertama malahan. Jadi mari kita jaga jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Oke, silakan sekretaris. Ya, kami juga meminta Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden dan juga sebagai Ketua DPP Gerindra untuk mengurus dan memeriksa kader-kadernya, kader-kader dari Gerindra tersebut, dan juga Mahkamah Partai yang diketuai oleh Habibur Rahman untuk memeriksa dan menyelidiki yang sudah kami laporkan tersebut atas dugaan eksploitasi anak, dugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan pelanggaran kode etik partai, diperiksa sesuai ADART organisasi kepartaian. Dan juga daerah kami juga mendesak Pak Amsakar Ahmad untuk membebaskan tugas sementara Kepala Dinas Pendidikan dan juga mengatensikan isu tersebut yang sedang kami laporkan, dan juga kepada Bu Li Claudia yang kami melihat juga pemerhati anak yang sangat sayang anak dan perempuan. Asik. Mak ya, mak. Kalau mak sambil gini-gini, Mas. Oh, mak. Ya, mak. Untuk mengatensikan juga karena sesama dari partai memfollow up terkait isu tersebut, dan sebagai wakil wali kota saya rasa punya wewenang untuk memeriksa kepala dinas juga, mengatensikan tersebut. Ya. Terakhir untuk seluruh mahasiswa
teman-teman semua, selama pendidikan masih disubsidi oleh APBN dan selama APBN itu dari pajak-pajaknya rakyat, maka kita kaum terdidik masih punya tanggung jawab utang kepada rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Iya, baik, terima kasih sahabat Ruang Bicara ya, luar biasa sekali. Ini harus ada episode berikutnya ya, karena ini baru awal pergerakan mereka yang kita kupas hari ini. Terima kasih banyak teman dari PMII ya, sahabat Ruang Bicara ya, Soehardi dan juga Hidayatuddin ya. Terima kasih Ketua dan Sekretaris PMII. Baik, sahabat Ruang Bicara, luar biasa sekali pada hari ini. Kita harus akui bahwa pergerakan anak muda tidak bisa dianggap sepele. Kita semuanya di negeri ini memiliki hak untuk berbicara. Dan kita berharap pembicaraan kita, percakapan kita hari ini memberi makna yang berbeda untuk sahabat Ruang Bicara. Burung nuri, burung kenari terbang tinggi di waktu pagi. Saya Sri Widayanti dan seluruh kru Ruang Bicara pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.